Halo teman-teman, kenalkan nama aku Naufal Sidki Haikal, salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk keliling-keliling acara yang ada di Philcom. Nah, acaranya apa? Acaranya itu Ali Empathy Lab. Nah, jadi kali ini Philcom UB sedang kedatangan teman-teman dari Suarez untuk menghadirkan namanya Empathy Lab ini. Nah, Empathy Lab ini intinya adalah secara singkatnya gimana teman-teman bakal diajak untuk mencoba nih bagaimana sih kita memposisikan diri kita sebagai seorang yang mungkin disabel. Ya, jadi kita bisa lihat nanti mulai dari gangguan mata, mungkin juga bisa dari pendengaran dan sebagainya. Nah, tapi untuk tahu lebih lengkapnya gimana kalau kita langsung aja lihat ke booth-booth yang udah ada. Yuk, ikut teman-teman semua. Oke teman-teman, di sini sekarang aku udah sama yang lain dan tak bukan adalah foundernya nih ya Kak ya, dari Suarez itu sendiri. Nah, jadi di sini mungkin sebelum kita bahas dan keliling tadi sama standing booth dan sebagainya, aku pengen tahu dulu deh mungkin dari foundernya sendiri, boleh kenalan dulu dong Kak? Halo, nama saya Rahma Utami, tapi kalau ID ownernya Rahmaut. Oke, Kak Rahma Utami ya, berarti panggilannya Kak Rahman ya? Boleh, Maut juga boleh. Oke, jangan dong, Kak Rahma aja. Oke, Oke, Kak Rahma, mungkin aku pengen tahu nih Kak. Tadi kan aku udah ngejelasin juga ke teman-teman kalau kita sekarang lagi ada di acara Ali Empathy Lab. Nah, tapi kalau dari Kak Rahma sendiri boleh dijelasin nggak sih Kak sebenarnya lebih lengkapnya nih ya, Empathy Lab itu sebenarnya apa gitu? Oke. Ali itu buat accessibility ya, dan fokusnya digital accessibility. Jadi Ali Empathy Lab Experience itu adalah teman-teman bisa ikutan nyobain simulasi bagaimana mengakses teknologi, website, aplikasi, dan ataupun apapun itu untuk teman-teman disabilitas. Jadi teknologinya apa, ngaksesnya gimana, jadi teman-teman tahu tantangannya apa sih, terus solusinya juga apa, dan jadinya dengan lebih tahu itu makin terbuka wawasannya, makin terbuka juga mungkin dapat insight-insight, ide-ide kita nggak pernah tahu. Oke, jadi untuk memberikan pengalaman juga ya kayak untuk orang-orang yang biar lebih paham gimana posisi mungkin teman-teman yang butuh bantuan khusus dalam mengoperasikan teknologi. Oh, sama satu lagi. Sama apa tuh Kak? Sama ketemu teman-teman disabilitasnya langsung dalam konteks teknologi. Karena seringkali kan teman-teman ketemu disabilitasnya entah maaf nih ya kadang-kadang lagi sumbangan. Atau misalnya lagi jadi pengamen, pokoknya nggak dalam konteks teknologi deh. Jadi di sini teman-teman bisa ngobrol langsung, diskusi langsung sama teman-teman difabelnya juga gimana sih cara aksesnya, dan nyobain langsung bareng sih. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, berarti dalam ini kan judulnya Lab Experience ya, berarti bakal banyak beberapa experience lah ya nanti di sana. Kira-kira boleh di-spill dikit gak nih Kak ke teman-teman penonton kali ini tuh kita bawa berapa experience dan ada apa aja mungkin secara besarnya? Bawahnya banyak banget. Jadi di sini ada 10 meja dan masing-masing meja tuh kurang lebih ada 3 sampai 5 skenario. Jadi minimal kamu bisa nyobain 30 experience dari mulai entah itu tentang pembaca layar, screen reader, bahkan PS accessibility atau gimana caranya ngakses website nggak pakai mouse. Oke, ya menarik banget nih kayak berarti banyak juga beragamnya dan banyak juga jumlahnya gitu ya. Oke, mungkin ini terakhir terkait Empathy Lab ini nih Kak. Nah, berarti kalau gitu tujuan ataupun harapan akhir dari Kakak sendiri misalnya apa sih Kak dalam mengadakan Empathy Lab sendiri atau mungkin dari Suarez itu sendiri? Karena Suarez kan fokusnya untuk membangun ekosistem digital yang lebih inklusif ya, terutama di digital sektor gitu. Nah, jadi dengan adanya Empathy Lab ini terutama buat teman-teman Philcom nih harapannya nanti ke depannya kalau ngembangin website atau ngembangin aplikasi udah tahu nih fitur-fitur aksesibilitas itu gimana, standarnya tuh gimana. Jadi ketika nanti bikin solusi, bikin inovasi, sudah tahu startnya dari mana dan bisa juga menyambut atau mengajak teman-teman disabilitas sebagai partisipan juga atau sebagai pengguna. Oke, siap. Berarti harapannya juga biar teman-teman nanti generasi yang akan datang bisa lebih paham dan lebih siap juga ya Kak untuk bisa memberikan aksesibilitas yang rata ke semua orang. Oke, mulia sekali bukan teman-teman semua. Oke, kalau gitu mungkin aku langsung aja keliling dulu nih ya Kak. Abis ini aku mau coba beberapa experience-nya dulu. Sekali lagi makasih Kak Rahma Utami. Sampai jumpa lagi.
Oke teman-teman, nah kali ini sekarang aku lagi ada di salah satu stand Empathy Lab Experience dari Suarez Indonesia. Nah ini kali ini kita ada di stand kacamata simulasi. Nah di kacamata simulasi ini ada yang jaga nih sama Kak siapa dulu nih, kita kenalan dulu kali Kak. Halo, Kak siapa? Rere. Rere, oke. Nah jadi di sini di stand simulasi kacamata simulasi ini aku sama Kak Rere. Mungkin dari Kak Rere sendiri boleh nggak sih Kak dijelasin sebenarnya stand ini tuh tujuannya untuk apa? Jadi teman-teman di sini aku jaga untuk kacamata simulasi gitu. Kacamata simulasi ini apa sih gitu? Jadi kacamata simulasi ini ada kurang lebih 10 kacamata yang bisa kita coba buat teman-teman nyobain nih experience-nya gimana sih kayak teman-teman yang punya gangguan pada mata gitu. Misalnya contohnya ada yang punya penyakit glaukoma atau penyakit diabetes gitu misalnya. Jadi gimana sih penglihatan mereka gitu? Ini bisa kalian coba di sini. Kayak di sini aku coba tunjukin kayak gimana sih kalau teman-teman yang punya katarak gitu penglihatannya seperti apa gitu. Ini bisa seperti ini atau ini misalnya kacamata yang bisa kita coba untuk ngerasain gimana sih teman-teman yang punya kerusakan mata sebelah gitu, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Terus ada banyak sih macam-macam yang lainnya. Jadi kebanyakan itu di sini kacamata simulasi untuk teman-teman yang punya penyakit mata dari gangguan genetik atau kesehatan juga atau bisa karena bertambahnya usia gitu. Oke, berarti tentang kacamata kalau misalnya ada gangguan mata ya Kak? Iya. Tapi kalau misalnya boleh tahu sendiri berarti dari penyakit mata ini tuh sebenarnya kalau orang yang mungkin ada gangguan mata ya Kak, itu bakal tetap bisa ngeliat atau yang benar-benar kayak full hitam aja sih Kak biasanya tuh? Ya. Biasanya mereka itu nggak full hitam gitu ya, jadi kayak contohnya ada yang bisa ngelihat hanya cahaya aja atau misalnya hanya bisa melihat warna tertentu aja atau misalnya dia bisa ngelihat hanya lingkaran putih aja gitu, terus nanti semuanya hitam gitu. Jadi bermacam-macam sih, nggak yang blank full hitam gitu enggak. Oke, berarti teman-teman sebenarnya mungkin yang masih punya pemikiran kalau orang yang punya gangguan mata itu semuanya blank salah juga ya Kak ya. Nah harapannya dengan kacamata simulasi ini teman-teman bisa lebih paham nih kira-kira gimana sih kalau misalnya orang yang kena gangguan mata mulai tadi dari katarak, mungkin penyakit diabetes sampai tadi ada low vision juga ya Kak. Oke, itu aja sih teman-teman. Jadi jangan lupa hadir di stand kacamata simulasi. Thank you Kak Rere. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita udah ada di salah satu standing booth di Empathy Lab, yaitu gimana kita bakal simulasi cara membaca dan melihat ataupun mengetik tanpa melihat. Nah, kira-kira bakal kayak gimana keseruannya? Mari kita langsung tanyakan aja ke orang yang jaga. Oke, jadi di sini aku nggak sendiri, di sini aku ditemani sama Mas siapa Mas? Dani. Mas Dani. Oke, di sini aku sama Mas Dani, dimana nanti Mas Dani mungkin bakal ngejelasin ya. Tapi kalau misalnya yang tadi aku bilang, intinya kita bakal coba gimana caranya orang itu mengetik dan membaca tanpa melihat. Nah, mungkin boleh dijelasin nih Mas Dani kira-kira gimana? Untuk yang apa dulu nih? Mungkin kalau untuk yang membaca dulu deh. Oke, untuk membaca sendiri di sini menggunakan bantuan screen reader atau pembaca layar NVDA ya. Nah, untuk basicnya sendiri NVDA ini bisa didownload secara gratis juga dan open source, jadi bisa diinstal di operating system Windows. Untuk cara bacanya sendiri ya, basicnya untuk baca dari atas sampai bawah itu bisa menggunakan tombol caps lock plus panah untuk bernavigasinya antar baris, tergantung kalau misalnya mau ke bawah ya pakai panah bawah, kalau mau ke atas pakai panah atas. Terus untuk pengejaan dengan perkata itu bisa menggunakan tombol kontrol yang ditahan, terus dengan menekan tombol panah kanan kiri, tergantung nanti mau ke kata setelahnya atau sebelumnya itu bisa pakai tombol kanan kiri. Dan terakhir untuk pembacaan per karakter itu bisa menggunakan tombol panah dan kanan kiri untuk membaca per karakter. Oke, berarti memang ada bantuan juga dan banyak jenisnya juga ya Mas. Tadi ada yang per kata, per kalimat, sama per huruf juga ya. Oke, siap-siap.
Itu kan tadi berarti tentang ngebaca ya Mas. Nah kalau untuk mengetiknya sendiri berarti kira-kira gimana Mas? Mengetiknya sebenarnya kurang lebih sama dengan pada umumnya ya. Keyboardnya juga sebenarnya sama, nggak ada bedanya dengan keyboard-keyboard yang lain. Hanya saja teman-teman tunanetra itu dibantu dengan fitur pembaca layar. Jadi ketika tombol itu ditekan, dia akan mengeluarkan output berupa suara. Seperti itu. Jadi misalnya menekan huruf J gitu bakalan mendengarkan suara J gitu. Terus nanti ketika di caps lock J-nya bakalan nadanya lebih tinggi kayak gitu untuk menjadi pembeda antara huruf besar dan huruf kecil. Demikian sih. Oke, baik. Berarti tadi itu untuk cara ngetiknya sendiri kurang lebih sama pakai screen reader tadi, cuman dia dibantu dengan apapun yang diinputkan disuarakan gitu ya. Baik, mungkin udah cukup jelas banget nih penjelasan dari Mas Dhani ya. Jadi teman-teman intinya untuk dari teman-teman tunanetra biasanya untuk membaca dan mengetik dibantu dengan screen reader supaya bisa didengar nih sama teman-teman tunanetra gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Mas Dhani atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ke standing booth berikutnya. Oke teman-teman, kali ini aku sudah berada di standing booth berikutnya yang masih mirip-mirip juga nih sama booth sebelumnya, yaitu terkait penglihatan. Nah, tapi kali ini penglihatannya yaitu terkait low vision. Nah, di booth kali ini aku nggak sendiri juga, aku ditemanin sama Mas siapa? Fauzan Akbar Sukanda Putra. Oke, Mas Fauzan ya. Berarti di sini kita bakal ngebahas tentang low vision ya Mas, benar ya? Iya betul. Oke, nah supaya teman-teman mungkin lebih paham, sebenarnya boleh dijelasin dulu nggak Mas, low vision itu sebenarnya apa sih? Jadi low vision itu kalau secara definisi medisnya gitu ya. Definisi medisnya itu penglihatan di bawah subnormal. Tapi kalau secara bahasa saya untuk menjelaskannya, low vision itu agak lebih mudah dipahaminya. Ibaratnya kemampuan untuk melihat suatu objek itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu objek itu harus besar dan jarak dia terhadap objek tersebut. Itu low vision. Oke teman-teman, jadi berarti low vision itu agak sedikit kesulitan ketika membaca yang agak kecil gitu ya Mas, yeah. Mungkin agak jauh tadi ya. Yeah. Berarti bisa disamakan kayak mata minus atau gimana tuh Mas? Kira-kira? Kalau minus kan dia rabunya rabun jauh ya. Yeah. Kalau plus itu rabunya rabun dekat. Solusinya kalau minus dia harus mendekat ke objek tersebut kan. Betul. Kalau plus dia harus agak menjauh ke objek tersebut. Betul. Nah kalau low vision yang membedakan di sini dia itu solusinya objeknya itu harus diperbesar dan jarak dia ke objeknya itu harus dekat seperti itu. Oke, berarti bukan hanya jaraknya aja tapi objeknya juga memang harus besar gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau di kehidupan sehari-hari untuk low vision sendiri kira-kira untuk membaca misalnya Mas, itu kayak gimana kira-kira? Kalau untuk membaca ya, ketika katakanlah media membacanya itu adalah media cetak seperti buku tulis ataupun kertas. Nah, saya tuh biasa itu menggunakan ada alat bantunya berupa kaca pembesar, tapi kaca pembesar yang disesuaikan dengan pembesaran tertentu, bukan kaca pembesar yang sering kita jumpai pada umumnya. Jadi kalau kaca pembesar emang yang terkhusus untuk low vision itu dia biasanya itu lebih tebal dan lebih besar. Efeknya juga dia itu akan lebih mudah memperbesar suatu objek jauh lebih besar dengan kaca pembesar yang pada umumnya. Seperti itu. Oke, berarti khusus juga ya Mas ya untuk low visionnya. Oke. Baik. Nah, kalau dalam komputer gini berarti gimana tuh Mas? Kebetulan kalau di dalam komputer biasanya di setiap komputer atau setiap sistem operasi itu ada suatu fitur aksesibilitas ya. Nah, di aksesibilitas itu berhubung saya menggunakan sistem operasinya Windows, di Windows itu ada yang namanya aplikasi screen magnification atau screen magnifier. Nah, jadi ketika saya menggunakan komputer untuk mengoperasikan komputer ataupun laptop, saya menggunakan aplikasi tersebut sebagai alat bantu bagi saya dalam mengoperasikan komputer. Oke, itu. Berarti dalam komputer sendiri pun teknisnya masih sama, cuman mungkin dengan bantuan software tadi lah gitu. Iya, betul. Oke, berarti tadi aku udah lihat sendiri juga ya Mas. Mungkin tadi teman-teman juga bisa lihat di video. Kalau untuk low vision ini memang ada gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya ini harus melihat dalam jarak yang sangat dekat tadi ya Mas. Sama untuk ukuran objeknya juga harus benar-benar besar gitu ya. Oke, begitu teman-teman untuk standing booth low vision di Empathy Lab. Mari kita lanjut ke standing booth berikutnya.
Oke teman-teman, nah kali ini sekarang aku udah ada di salah satu standing booth lagi di Empathy Lab, yaitu video game simulation nih untuk teman-teman yang mungkin punya physical limitation. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di sini bakal dijelasin juga ya sama masnya, ya bakal ada apa aja dan bakal bagaimana cara kerjanya gitu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Di sini aku sama Mas siapa Mas? Mas Danu. Mas Danu. Oke. Nah, Mas Danu, jadi boleh dijelasin sedikit gak nih untuk standing booth yang ini tuh sebenarnya simulasi apa dan tujuannya tuh apa dari standing booth ini? Ya, jadi ini kita sekarang adalah PlayStation booth ya, dimana kita ini ingin memberikan gambaran kepada orang-orang umum bahwa bagaimana sih experience ketika kita main game dengan memiliki physical limitation terhadap segala hal. Contohnya kayak mungkin ada visual limitation, motoric limitation, atau mungkin audio limitation. Jadi dengan ini kita bisa merasakan dengan menggunakan beberapa alat ya, biar kita bisa merasakan langsung. Gunanya untuk memberikan kesadaran, untuk memberikan mereka experience bagaimana rasanya menjadi orang dengan limitation. Dan kita mungkin mendapatkan insight. Berarti harapannya juga dari orang-orang yang main ini mungkin bisa jadi memposisikan dirinya juga lah ya untuk orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip membutuhkan bantuan lebih itu. Nah, berarti kalau gitu boleh jelasin sedikit kan nih Mas, sebelum mungkin aku coba nanti kira-kira ini bakal ada apa aja sih yang bakal membantu gitu? Ya, jadi di sini kita dibagi jadi 3. Di PlayStation itu gamenya, kalau misalnya kita lihat itu kan dibagi, terutama di game ini ya, itu dia dibagi ada 3 alat bantu. Visual, itu biasanya kita menggunakan kontras. Di sini normalnya warnanya tuh kayak gini. Tapi ketika ada musuh, dia warnanya kayak gini. Jadi menggambarkan kontras itu membantu kita untuk memberikan visualisasi kepada orang lebih jelas dan memberikan mereka informasi terhadap keadaan. Yang lainnya mungkin ada fitur kayak seperti zoom in, zoom out, seperti ini. Mungkin bagi orang yang mungkin dia ada rabun atau memiliki limitation pada visualnya, dia bisa melihat dengan jelas. Tapi sini kita fokusnya ke kontras, biar ketika Mas menggunakan alat ini, Mas bisa tetap melihat. Yang keduanya itu ada auditory assistance. Ini paling penting soalnya ketika Mas gunakan alat ini, Mas 90% visualnya hilang. Mas hanya 90%. Mas hanya mengandalkan 10% dari visual Mas untuk melihat, dan itu kan kurang. Betul. Oleh karena itu Mas harus bisa menggabung informasi lain dari sudut auditori. Dari sini Mas akan menavigasi gamenya ini dengan mendengarkan berbagai macam visual cue, seperti ketika ada suara zombie berarti ada musuh, ketika peluru macet, suara pistol macet berarti peluru habis. Ketika kita jatuh, bentar ada suaranya, dan getaran mungkin misalnya. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan keadaan kita dan menjadikan itu informasi bagi kita sendiri. Terakhir itu dia ada motoric assistance. Jadi di sini fokusnya ke combat sih lebihnya. Itu motorik itu bagi orang yang mungkin dia ada limitasi dalam bentuk fisik. Jadi ketika kita main ini biasanya kita pakai 2 tangan. Tapi mungkin ketika bagi orang yang beberapa orang dengan limitasi, dia mungkin nggak efektif menggunakannya. Jadi sticknya itu dipermudah kontrolnya. Contohnya mungkin Mas di sini mainnya jadi auto aim, nembaknya otomatis. Mas nggak perlu ngebidik lagi. Mas ngambil barang mungkin otomatis. Navigasinya udah diarahkan. Mas nggak usah kayak cari-cari sendiri lagi. Gitu. Siap. Berarti kurang lebih ada 3 bidang tadi ya, dari visual, tadi auditori juga sama motorik tadi ya. Jadi harapannya bisa membantu semuanya indera yang mungkin bekerja itu bisa lebih menggambarkan ya gamenya. Oke, mungkin terakhir sebelum aku coba nih Mas. Nah, sebenarnya kalau untuk PlayStation ini tuh memang dari support PlayStation-nya atau mungkin dari game-gamenya tertentu aja nih kira-kira? Itu tergantung dari gamenya. Tergantung dari game. Kalau misalnya dari PlayStation itu udah umumnya dia udah dikasih ya, kayak dari vibration dari controllernya, dari audionya. Cuman tergantung dari gamenya, ini membantu kita dalam bentuk mau fitur apa aja dimasukin. Contohnya kalau dari Last of Us ini ada fitur unik di mana dia ada text to speech. Jadi dia itu semua yang tertulis dalam gamenya itu dia bakal dibacain oleh gamenya. Itu bagi orang yang mungkin ada gangguan visual, itu akan sangat membantu ketika dia tahu apa yang dia pilih sekarang. Misalnya saya pilih yang opsi sekarang, dia bakal membacakan text to speech and audio cave dan jelaskan satu-satu apa gunanya, apa yang diaplikasikan. Berarti sayangnya memang untuk sementara ini mungkin masih hanya berdasarkan game-gamenya aja Mas ya. Harapannya juga mungkin semoga di masa yang akan datang makin banyak lah ya game-game yang semakin aksesibel buat semua orang. Oke, mungkin teman-teman aku mau cobain dulu, jadi nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.
Oke teman-teman, itu tadi kita sudah keliling banyak beberapa stand booth dari Empathy Lab kali ini. Tapi perlu teman-teman ketahui dari Suarez juga masih punya banyak skenario yang mungkin belum kita kelilingin di video ini karena pastinya banyak banget skenario yang masih bisa dieksplor. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa aja langsung kunjungi ke websitenya Suarez Indonesia atau mungkin bisa juga langsung kepoin sosial media yang ada gitu. Mungkin cukup sekian sedikit kita bahas terkait Empathy Lab yang ada di Philcom UB. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu support ke lingkungan kita semua terlepas dari apapun latar belakang dari orang-orang sekitar kita. Sampai jumpa teman-teman semua.